Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini, kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan, dengan roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan, dan jiwa kita yang terus mengalami ketenangan, sebab kita terus tinggal dekat dengan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau berikan bagi kami. Kami boleh menikmati sepanjang malam pemeliharaan, perlindungan, penjagaan. Setiap pagi hari kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bahkan jiwa kami terus mendapatkan ketenangan di dalam. Waktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Tinggal dekat padamu, menikmati hadirat-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Itu yang kerinduan kami. Pujilah nama-Mu. Hanya dekat Allahmu, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Sungguh kami tenang di dekat-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Yesus Tuhan. Sebab Kau Allah. Sebab Kau Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan. Kami agungkan. Haleluya. Hanya dekat Engkau kami tenang. Sebab daripada-Mu-lah keselamatan kami. Sebab daripada-Mu-lah pertolongan kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya.
percaya kepadamu. Kami tenang sebab segala kuasa ada padamu. Di bumi, di surga, Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat, dan Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Adalah Allah penolong yang setia bagi kami. Kau yang tak pernah ingkar janji. Firman-Mu ya dan amin Tuhan.
Rajaku
Itulah yang senantiasa kami nanti-nantikan dalam hidup kami. Kami nanti-nantikan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Sebab itulah hati kami tetap tinggal tenang. Sebab kami percaya pada firman-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah ingkar janji. Waktu kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Dan kami mau terus tinggal dekat pada-Mu, tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kami tetap tinggal tenang, sebab kasih setia-Mu juga tak pernah beranjak dari hidup kami. Firman-Mu kekal, sebab firman-Mu adalah diri-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, silakan Kak Simon. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Tanpa terasa sudah hari ini 2 minggu ya. Kita udah lewati tahun 2023 ini. Saya yakin dan percaya semua kalau kita bisa lalui karena ada pertolongan Tuhan. Dan firman Tuhan yang di dalam Koramdeo dalam minggu-minggu ini tentang bagaimana ya kita berjalan bersama Tuhan untuk supaya kita jangan tergerus oleh arus-arus dunia. Hari ini kita sampai ke 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Ya. Dengan judul Allah adalah terang. Saya bacakan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat ke-6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Memang hari-hari ini ya kan kita diajarkan dari firman Tuhan di Yohanes 1 Yohanes ini sangat ya terinspirasi bahwa apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Karena kita tahu firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah semakin jahat, ya bukan semakin baik, semakin jahat. Jadi kalau kita tidak punya firman untuk menjadi pegangan kita, maka kita akan tergerus oleh arus dunia ini. Di sini jelas dengan judul Allah adalah terang. Jadi kalau kita hidup di dalam kegelapan, ya kan, tentunya hidup kita tidak akan menjadi orang-orang yang menjadi saksinya Kristus.
Tetapi perjuangan kita ya, di sini jelas dikatakan kita ini semua orang-orang yang berdosa. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang mengutuskan anaknya yang tunggal untuk kita belajar dengan figur seorang Yesus, ya kan? Saya baca-baca, saya teringat ketika di 1 Yohanes 2 ayat 15-16 berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukankah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita tahu terus terang aja hari-hari ini persaingan hidup yang begitu sangat ya ketat. Jadi kadang-kadang orang itu berat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan karena apa? Ya, karena dunia ini lebih banyak mempengaruhi ya cara berpikir, cara bertindak, cara berteman semuanya. Jadi kalau kita tidak ada di dalam satu kebenaran firman, maka kita akan tergerus oleh arus dunia ini. Karena hidup hari-hari penuh dengan kegelapan. Tapi bagaimana kita bisa menang, kita bisa kuat. Hari ini firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang kami sampaikan kepada kamu adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau kita memang mau hidup benar, ini satu pilihan, ya. Hidup ini satu pilihan, mau benar atau tidak benar. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita harus selalu minta Tuhan dengan pertolongan Tuhan, kemampuan Tuhan dan persekutuan kita dengan Kristus sudah menjadi satu kekuatan. Karena kalau kita tidak ada Tuhan dalam hidup kita, tidak ada firman yang merema dalam hidup kita, selalu kita dalam kegelapan. Nah, seperti kalau kita dalam kegelapan, ya kemarin saya teringat saya lagi telepon sama istri saya, ya kan, tahu-tahu lampu mati. Aduh papi, lampu mati. Tidak bisa jalan ini, ya kan? Karena kalau kita meskipun kita tahu rumah kita yang tiap hari mejanya di sini, ya kan ada kursi di sini, ada gang di sini, tapi kalau kegelapan itu, ya kan sampai terjadi pasti akan terjadi tabrak menabrak, ya kan? Apalagi di firman Tuhan ini yang katakan di 1 Yohanes 2 ayat 15, keangkuhan hidup itu kan dari apa? Dari mata kita. Kalau mata kita gelap, gelaplah semuanya. Jadi mata hati kita, mata rohani kita, semua kita terang. Jadi caranya bagaimana? Tidak ada lain. Yang saya dapatkan satu-satunya harus bersandar pada kebenaran firman. Firmanlah yang selalu mengingatkan kita. Kadang-kala terus terang aja, saat saya baca-baca firman ini betul, firman berkata, ya kan? Kita jangan sok-sok saya tidak melakukan dosa. Ya kan di ayat ke 6 juga ya. Jika kita katakan bahwa kita boleh bersuara dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita telah tidak melakukan kebenaran. Jadi terus terang aja, kalau kita ini terus selalu ya kan mengandalkan kemampuan kita, yaitu tidak ada lain, kita selalu berbuat dosa karena keinginan daging itu selalu mau berdosa, ya kan? Dosa baik mata, baik pikiran, imajinasi semua itu selalu, ya kan? Dunia itu menawarkan. Kenapa? Iblis tidak suka, ya, kepada anak-anak Tuhan yang selalu, ya kan, memuji Tuhan. Karena di sini dijelas, ya, saya baca-baca dikatakan bahwa antara dunia dan gereja itu sangat berbeda. Tapi hari-hari ini, ya kan, perbedaannya sangat tipis. Apa? Banyak dunia, ya kan, yang kemas, ya kan, masuk ke gereja seakan-akan gereja itu benar. Tapi banyak yang sudah keliru.
Nah, hari-hari kita harus waspada bagaimana ya kan kita hidup ya, baik menghadapi ekonomi ya kan. Kita dengar di luar sana ya kan, dulu negara-negara yang terkenal hebat ya. Firman Tuhan katakan yang terdahulu menjadi terkemudian. Nah, ini di ekonomi. Nah, saya dengar di Amerika sudah tidak begitu kondusif. Di Inggris dan di Eropa penderitaan begitu banyak. Sehingga mereka biaya hidup begitu berat, ya kan? Akhirnya apa? Mereka tahan jual harta mereka, mereka jadi gembel. Karena apa? Gembel itu tidak kena pajak, ya kan? Ditanggung pemerintah. Nah, itulah yang saya lihat. Memang saya renungkan, memang firman Tuhan itu benar. Bahwa yang terdahulu menjadi kemudian itu karena apa? Karena kehidupan yang begitu berat, ya dunia ini seakan-akan kelihatannya baik, tapi sesungguhnya itu begitu kejam. Ya, saya juga kemarin terkejut dengan satu WA yang dikirim oleh istri saya kepada saya, ya kan, bahwa itulah saya dulu saya pikir, oh saya punya keponakan ini luar biasa, ke gereja setiap saat ya kan, hidupnya wah boleh menjadi teladan. Tapi ketika hari-hari ini ya kan, saya lihat waduh ini sudah lebih jahat ya, lebih jahat dari orang-orang dunia. Jadi kita tidak bisa mengatakan semua hidup kita ini bisa berjalan aman. Kalau kita berjalan aman, mau aman ya harus ada di dalam terang Kristus, ya. Jadi saya telepon dia, saya nasihati dia, ya kan. Enggak boleh kamu hidup seperti dunia ini. Dulu kamu suka memberi masukan, oh begini, 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 jadi orang Kristen begini, begini, ya kan. Nah, inilah yang harus kita sadari bahwa iblis itu tidak tinggal diam, ya. Karena hari-hari semakin dekat, ya kan, dengan kedatangan Tuhan, iblis juga ekstra, ya. Bagaimana dia juga mau mencari pengikut-pengikutnya untuk supaya ya kan, banyak orang yang benar jatuh dalam dosa. Jadi di sini saya lihat ya kan. Nah, di sini itu, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi satu-satunya itu kita harus selalu Yesus, Yesus yang ada dalam hidup kita, supaya kita tidak jatuh dalam kegelapan. Ya, kalau kita tidak punya Yesus, ya kan, kita akan jatuh. Yang kedelapan, kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Nah, akhir-akhir ini banyak orang-orang Kristen ya kan menjadi penipu. Kenapa? Ya kan? Karena orang Kristen itu ya kan diajar selalu hidupnya itu kudus, jujur dan sebagaimana. Nah, saya sekarang harus merenungkan bagaimana di dalam firman Tuhan firman Tuhan katakan hendaknya kita cerdik, tulus dan cerdik ya, seperti ular ya. Cerdiknya seperti ular, tulus seperti merpati. Hari-hari kita nggak bisa. Saya udah banyak didatangi, oh gini 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 gini. Ya saya bilang Pak, saya begini 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 begini. Ya, sudah. Ya akhirnya dia mulai mundur teratur. Hari-hari begitu banyak, ya kan. Saya mengajak juga kita teman-teman, jangan percaya asal orang ngomong orang Kristen. Kita tuh orang ngomong satu pendeta, satu orang Kristen, kita mulai agak sedikit turun belas kasihan kita. Hati-hati, ya kan? Kecuali Harry lah kita boleh percaya. Ya, kalau yang lain tuh saya masih agak perlu waspada. Ya, karena akhir zaman ini kita nggak tahu, ya kan? Siapa dan siapa itu. Yang penting kita harus sesuai dengan firman. Nah, di sini kita ya kesembilan juga, jika kita mengaku dosa kita maka adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan.
Jadi di pelajaran pria juga diajar di Yakobus 5 ayat 16, tidaklah kita mengaku dosa, ya kan, supaya ya kan kita itu diselamatkan, ya, karena ya sebetulnya kita setiap hari kalau kita nggak hati-hati bisa setiap jam kita melakukan dosa, ya kan, baik dosa imajinasi, dosa perkataan mulut kita, dosa tindakan kita, ya kan. Memang saya lihat ya, saya pikirkan ya menjadi orang-orang yang benar itu tidak gampang, ya kan. Kalau mau jadi orang-orang yang mengikuti Yesus dengan benar itu tidak gampang. Tapi kalau mau ngikut iblis, oh begitu gampang, ya kan. Tawarannya begitu enak dan sebagainya. Tapi gimana? Hidup ini pilihan. Ya, saya mengajak kita, mari kita memilih lebih baik ya. Kemarin waktu saya pulang, ada seorang dia mengenalkan dirinya, duduk di sebelah saya. Dia seorang pengacara terkenal dari Medan. Ya kan, datang ke Jambi ada begini. Bicara, dia pengacara di kebun sawit ya. Dia bilang, "Bapak punya berapa lahan kebun sawit?" Saya bilang, "Tidak, Pak." "Oh, Bapak bodoh," dia bilang. Wah, mulai. Ya, dia cerita. Tapi saya bilang, "Pak, saya sudah umur 66, Pak." "Wah, saya 64 masih harus cepat kita." "Oh ya." Sampai saya pikir dalam hati saya, "Pak, apa yang Bapak hari ini kumpulkan juga, ya kan, ujungnya itu kebinasaan, ya kan." Jadi hari-hari kadang-kadang saya pikirkan, ya kan, mau fight sama orang. Hari ini saya beberapa orang yang saya harus berurusan sama mereka, tapi saya pikir saya menang, ya kan. Tapi Tuhan dipermuliakan enggak? Ya kan? Nah, kalau Tuhan dipermuliakan, oke. Kalau Tuhan tidak permuliakan, ya lebih baik ya sudahlah. Karena apa? Akhir dari segalanya itu binasa, ya kan? Sudah tua, makan pun sudah mulai dikurangin, ya kan? Tidak boleh lagi sembarangan makan. Wah, bapak itu begitu bangganya mengaku anaknya begini, 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 begini. Tapi ujung-ujungnya saya ini bapak orangnya, aduh, ya kan, hidupnya penuh dengan kepalsuan, ya kan. Ya kita tahulah pengacara sebagiannya itu nggak benar ya. Tapi kita nggak boleh menghakimi, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi yang saya ambil poinnya ya, kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Ada ayat yang mengatakan, apa gunanya engkau mendapat seisi dunia ini tapi jiwamu binasa. Nah, ini yang kita harus sama-sama ketahui, kita belajar. Saya tidak ngomong saya benar, kadang-kadang ya saya pikir-pikir, nah setelah saya baca, wah setiap waktu kita bisa bikin dosa. Jangan kita ngomong kita orang yang benar, kita lebih baik ngomong kita orang berdosa tapi belajar menuju satu kebenaran. Ya, supaya hidup kita apa? Di ayat 10 juga dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia jadi pendusta. Ya, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Nah, ini bahayanya kita mengikuti Kristus, ya kan? Kadang-kadang kita, oh kita udah baik, merasa baik, tapi Tuhan kita yang kita jual, ya. Jadi kita jadi pendusta loh. Karena apa? Ya kita anak Tuhan, anak raja, tapi kita tidak sesuai hidupnya. Nah ini yang sekarang sedang saya juga perjuangkan bagaimana hidup menjadi lebih baik, ya kan. Ada setiap saat ada tantangan, ya kan. Ada kadang-kadang pilihan yang wah ini kalau ada begini-begini, tapi kita compare dengan firman benar enggak, ya. Nah jadi ini yang menjadi satu jalan yang harus kita tempuh dalam berjalan bersama Yesus. Ada terang, tidak ada kegelapan. Jadi kalau kita nggak usah jauh-jauh, kita uh, uh, coba aja mata kita tutup dan kita tidak buka, ya kita jalan nabrak sana sini. Jadi akhirnya apa? Kita akan jadi binasa. Hari ini firman Tuhan itu yang saya dapat, dan saya minta Pak Heri untuk bisa menyempurnakan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih buat Coach Simon buat sharing firman pagi hari ini. Tentu ada banyak hal yang kita dapat dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini.
Dan tentu ada hal-hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama adalah kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Itu hal yang harus terus kita tanam dalam hidup kita, sehingga status kita menjadi anak Allah, status kita jadi orang benar. Dan yang kedua, kita adalah orang-orang yang bersekutu dengan Allah. Dan firman Tuhan pagi hari ini ingatkan kita, Allah adalah terang. Jadi kalau kita ada bersekutu senantiasa dengan Allah, seharusnya otomatis hidup kita juga terang. Makanya seperti ayatnya yang ke-6 dikatakan, jika kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Artinya nggak mungkin kalau kita benar-benar hidup dengan Allah, terus kita masih melakukan kejahatan. Pasti itu sebuah kebohongan. Atau seperti bahasa yang agak ekstrim, yang hari Minggu kemarin juga saya lontarkan, kalau kita nggak hidup sama seperti Bapak kita, ya sudah nggak usah panggil dia Bapak kita, bikin malu saja. Nah tentu sekali lagi firman Tuhan pagi hari mengingatkan kita, seperti yang tadi Pak Simon sudah ingatkan, dari 1 Yohanes 2 ayat 15-16, kita sedang hidup di dunia yang semakin jahat. Iblis akan terus berusaha menggoda, bahkan menipu kita untuk kita lebih mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sekali lagi, mari kita terus bersekutu dengan Tuhan. Terkadang kita bisa lemah, kita bisa tertipu oleh tipu daya iblis sehingga kita berbuat dosa. Tapi ingat, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi katakan, jika kita mengaku dosa kita, ngaku dengan Tuhan, Tuhan akan ampuni. Walaupun tentu konsekuensi dari perbuatan dosa kita, ya harus kita pikul, kita tanggung. Makanya ya jangan berbuat dosa lagi. Tapi tadi Pak Simon juga sudah sampaikan dari Yakobus 5 ayat 16, ayat yang juga sering didengung-dengungkan di camp pria. Jika kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka kita akan sembuh. Nah, makanya kenapa kita butuh yang namanya satu persekutuan dengan Allah itu jelas, pasti, harus. Tapi kita juga punya komunitas. Komunitas yang senilai, komunitas yang membuat kita rasa aman ketika kita mengaku dosa dan saling mendoakan, sehingga kita akan sembuh. Sembuh bukan hanya bicara soal sakit fisik, tapi kita sembuh dari keterikatan dosa. Karena sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Bagaimana Allah adalah terang, kita ada di dalam Allah yang adalah terang itu, ya otomatis kita ada di dalam terang. Sama seperti ruangan dimanapun Bapak Ibu berada, kalau hari saat ini ruangan itu ruangan terang yang seperti terlihat di kami dan di Pak Simon, karena yang lain kan tutup video, jadi kami nggak tahu. Tapi saya berharap ruangan di mana Bapak Ibu duduk jangan digelapin. Nanti bisa bahaya tinggal di dalam kegelapan. Nanti bisa tertidur lelap seperti 5 darah bijak dan 5 darah bodoh. Nah, ini just kidding Bapak Ibu ya, cuk saja Bapak Ibu ya. Maksudnya kalau kita tinggal di dalam keadaan terang, ya udah pasti hidup kita akan terlihat dengan jelas. Tapi kalau kita hidup dalam kegelapan, yang seperti Pak Simon tadi, bisa nabrak sana, nabrak sini. Nah, tapi firman Tuhan pagi hari mengingatkan 2 hal yang saya dapat dari apa yang Pak Simon sampaikan. Yang pertama, selalu ingat kita ini sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Yang kedua, mari terus tinggal dalam persekutuan dengan Allah yang adalah terang. Maka saya percaya ketika kita tinggal di dalam terang, di dalam Allah, otomatis hidup kita juga akan terang. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau mau menambahkan sesuatu. Sekali lagi terima kasih Ko Simon buat sharing firman-Nya, buat cerita-cerita hidup yang menjadi peringatan tentunya bagi kita. Ada banyak hal yang tadi disampaikan, saya berharap Bapak Ibu menangkap banyak hal bagi hari ini. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki.
Ini mungkin cocoknya minum obat. Baik. Silakan Bu Bijen. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini, buat persekutuan kami Tuhan, buat firman-Mu yang terus menolong, membimbing, menuntun kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya firman-Mu yang menjadi pelita di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus melangkah menjalani hari-hari hidup kami di dalam tuntunan dan pimpinan firman-Mu, di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami pagi hari ini berdoa bersepakat Tuhan, satu hati, kami melepaskan berkat bagi rumah di mana tempat Santi Wewe boleh tinggal pada saat ini Tuhan. Kami percaya ketika hadirat-Mu ada Tuhan di tempat itu Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu Tuhan untuk menembus, untuk mengganggu ataupun Tuhan ada niat-niat jahat manusia. Kami mau patahkan itu di dalam nama Yesus. Biarlah hadirat-Mu Tuhan yang ada ketika Santi boleh membangun mezbah doa Tuhan bersama anak-anak. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Ketika hadirat-Mu ada Tuhan, ketika terang-Mu ada Tuhan, kami percaya kegelapan itu akan sirna di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami bersepakat melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia Bapak. Kami berdoa jayalah bangsa kami. Amin. Semakin terkenal di mata dunia Bapak. Bangsa yang hidup takut akan Tuhan. Belas kasihan-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden beserta jajarannya Tuhan. Ada hikmat yang daripada Tuhan. Hati nurani boleh tetap murni di hadapan-Mu Tuhan. Dan kasih karunia-Mu melimpah Bapak untuk dapat memimpin bangsa ini. Bahkan membawa bangsa ini untuk hidup benar Bapak. Berkati setiap provinsi yang ada Tuhan. Berkati sumber daya alam. Bahkan manusia yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Juga orang-orang benar-Mu, mereka juga boleh tampil tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Boleh menyatakan nilai-nilai kebenaran-Mu Tuhan kepada bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, biarlah damai sejahtera-Mu boleh melingkupi bangsa kami. Di tengah-tengah apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya tangan kasih kuasa-Mu terus memegang bangsa kami Indonesia. Bahkan kami bersyukur dimanapun kami boleh berada Tuhan. Engkau menempatkan orang-orang benar-Mu di tengah-tengah setiap kota yang ada Bapa. Biarlah kami sebagai orang-orang benar-Mu juga mendatangkan kesejahteraan atas setiap di mana Engkau tempatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih kuasa. Kita berdoa Tuhan, buat Pak Simon yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau terus pakai hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu boleh berada Bapak. Menjadi berkat bagi banyak keluarga Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keluarga besar mereka Tuhan. Pak Simon boleh terus Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang boleh bersekutu di dalam koran bio pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan segenap aktivitas kami kepada-Mu Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Engkau juga pakai setiap kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Mereka juga boleh mendengar dan menerima Engkau melalui hidup kami Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang diselamatkan bagi Engkau dan kerajaan-Mu semakin diperluas di muka bumi ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap permasalahan persoalan
pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk menghadapi itu semua. Ada kekuatan daripada Tuhan. Amin. Engkau yang menjadi sumber segalanya bagi setiap kami. Ya. Engkau menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sungguh bangga punya Engkau Allah di dalam setiap kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Mari kita doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kasih karunia, hikmat, marifat dari Tuhan yang sudah menyertai kami sehingga sepanjang waktu kami Tuhan, kami tahu ada firman yang selalu mengingatkan kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan kami tahu itu Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih kami serahkan aktivitas kami hari ini di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah berkat, anugerah, marifat, dan kasih sayang Tuhan menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat aktivitas, Tuhan memberkati.